Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Masdiansyah. Saya dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cara kerja enzim dan komponen enzim. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja enzim. Salah satu ciri khas enzim yaitu cara kerjanya dilakukan secara spesifik. Itu artinya enzim hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Lalu, bagaimana cara kerja suatu enzim? Terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai cara kerja enzim, antara lain: yang pertama, teori gembok dan kunci atau lock and key theory. Teori gembok dan kunci pertama kali dikemukakan oleh Emil Fitzgerald di tahun 1894. Di dalam teori penelitian ini, enzim akan berhubungan pada substrat dengan bentuk yang serupa atau spesifik pada sisi aktif enzim. Teori yang satu ini disebut dengan teori gembok dan kunci, di mana enzim digambarkan sebagai sebuah kunci yang bisa membuka sebuah substrat yang digambarkan sebagai gembok. Karena antara kunci dan gembok ini ada sisi yang serupa, maka keduanya bisa berbuka dan tertutup. Namun pada teori ini mempunyai sebuah kekurangan, yaitu tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan pada enzim ketika mengalami peralihan dengan titik reaksi enzim. Yang kedua, teori ketepatan induksi. Sisi aktif enzim sendiri bersifat fleksibel, sehingga bisa berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa enzim merupakan sebuah protein katalis. Katalis adalah suatu agen kimia yang merubah kecepatan reaksi tanpa ikut berubah. Karena adanya reaksi tersebut, enzim bisa melakukan hal itu berdasarkan pengaruhnya pada energi aktivasi yang diperlukan oleh setiap reaksi kimia. Energi aktivasi merupakan energi yang diperlukan untuk memecahkan molekul senyawa reaktan. Sementara peran enzim yaitu untuk menurunkan batasan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Turunnya batas energi tersebut memungkinkan reaksi kimia itu terjadi pada temperatur yang lebih rendah. Hal tersebut menjadi penting karena mayoritas molekul yang berhubungan proses kehidupan sangat sensitif terhadap suhu yang tertinggi. Enzim bekerja secara selektif dan spesifik. Sebuah enzim akan bekerja secara spesifik. Itu artinya enzim tertentu hanya bisa mengadakan perubahan pada zat tertentu juga. Dengan kata lain, enzim hanya bisa mempengaruhi satu reaksi dan tidak bisa mempengaruhi reaksi lainnya yang bukan bidangnya. Suatu enzim akan khusus untuk satu substrat saja. Misalnya, enzim katalase yang hanya bisa menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Adapun komponen enzim. Enzim sendiri mempunyai 3 jenis komponen penyusun yang di dalamnya, mulai dari apoenzim, kofaktor, dan gugus prostetik. Berikut adalah beberapa penjelasan lengkap mengenai ketiga macam tersebut. Yang pertama, apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari enzim aktif yang mana tersusun atas protein yang bersifat mudah berubah terhadap faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. 2. Kofaktor. Kofaktor merupakan bagian dari komponen non-protein yang ada di dalam enzim, yaitu berubah ion anorganik atau aktivator. Berubah logam yang memiliki ikatan lemah dengan enzim, Fe, Ca, Mn, Zn, K, Co, ion klorida, dan ion kalsium. Yang ketiga, gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan sebuah senyawa organik yang memiliki ikatan kuat dengan enzim. Flavin adenin dinuscleotide atau singkatan dari FAD, heme, dan biotin merupakan bagian dari gugus prostetik yang memiliki kandungan zat besi dan berperan untuk memberikan kekuatan ekstra pada enzim, terlebih pada katalase, sitokrom, oksidase, dan peroksidase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Indonesia. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 2 Tentidu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekilas materi tentang enzim, yaitu pengertian dan sifat-sifat enzim. Selamat menyaksikan. Pengertian enzim. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak
pencemaran lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi, bersifat spesifik, dan tidak beracun. Enzim telah dimanfaatkan secara luas pada berbagai industri, produk pertanian, kimia, dan industri obat-obatan. 3 sifat utama dari biokatalisator adalah menaikkan kecepatan reaksi, mempunyai kekhususan dalam reaksi dan produk, serta kontrol kinetik. Enzim dapat diperoleh dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, tersusun atas protein. Yang kedua, bekerja dengan menurunkan energi aktivitas. Dan yang ketiga, bekerja secara spesifik. Dan yang keempat, tidak ikut diubah menjadi produk. Dan yang kelima, bisa digunakan berkali-kali. Dan yang keenam adalah diperlukan dalam jumlah sedikit. Dan yang terakhir, bisa digunakan dalam reaksi bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rindiani. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Di sini saya akan menjelaskan sekilas materi tentang enzim, yaitu peranan enzim dan faktor-faktor enzim. Selamat menyaksikan. Peranan atau fungsi enzim pencernaan pada manusia. Enzim adalah jenis protein yang ditemukan di dalam sel. Enzim membuat reaksi kimia dalam tubuh. Fungsi enzim di dalam tubuh sangat penting, yaitu membangun otot, menghancurkan racun, dan memecah partikel makanan selama proses pencernaan. Jenis dan fungsi enzim pencernaan yang paling penting adalah yang pertama, amilase. Amilase penting untuk pencernaan karbohidrat. Ia memecah pati menjadi gula. Amilase disekresikan oleh kelenjar ludah dan pankreas. Yang kedua, maltase. Maltase disekresikan oleh usus kecil dan bertanggung jawab untuk memecah maltosa atau gula malt menjadi glukosa atau gula sederhana yang digunakan tubuh sebagai energi. Yang ketiga, laktase. Laktase adalah jenis enzim yang memecah laktosa, gula yang ditemukan dalam produk susu, menjadi gula sederhana, glukosa, dan galaktosa. Yang keempat, lipase. Lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau alkohol gula sederhana. Yang kelima, protease. Enzim ini juga disebut peptidase, enzim proteolitik atau proteinase. Fungsi enzim pencernaan ini memecah protein menjadi asam amino. Selain itu, mereka berperan dalam berbagai proses tubuh, termaksud pembelahan sel, pembekuan darah, dan fungsi kekebalan tubuh. Yang keenam, sukrase. Sukrase disekresikan oleh usus kecil di mana ia memecah sukrosa menjadi fruktosa atau glukosa, gula sederhana yang bisa diserap tubuh. Enzim sangat penting untuk kesehatan tubuh. Selain diproduksi secara alami oleh tubuh, kamu bisa memperoleh enzim dari buah-buahan, sayuran, dan makanan lainnya. Enzim juga tersedia dalam bentuk suplemen. Faktor-faktor enzim. Yang pertama, suhu. Sebagian besar enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Yang kedua, derajat keasaman pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6-8. Namun, terdapat beberapa pengecualian. Sebagai besar contoh, enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Yang keempat, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya, laju suatu reaksi enzim akan bertambah secara konstan, seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Yang kelima, aktivator. Aktivator zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu maupun meningkatkan kerja enzim. Contohnya, logam alkali tanah, CO, Mg, Mn, dan Cl.
Yang keenam, inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu, sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Terdapat dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif.